Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Masih bersama dengan Dr. Meta. Menyambung pertanyaan tadi dok. Kalau kita kan puasa, dokter bilang jangan langsung makan yang banyak nih. Banyak Kalau berlemak jangan. Bener, kalau misalnya langsung minum air putih, air hangat, itu gimana dok? Nah, kalau itu setuju dok, karena kan puasa itu kaitannya sama menjaga hidrasi ya. Jadi menjaga hidrasi itu cairan tubuhnya tetap harus cukup meskipun kita sedang berpuasa. Jadi langkah pertama adalah mengembalikan kondisi cairan tubuhnya harus cukup. Bagaimana dengan apa? Ya tentunya yang paling baik dengan air putih itu tadi. Nah, kadang-kadang ada teman-teman yang konsumsinya teh ya atau kopi malah kadang langsung atau minuman soda karena menarik ya warnanya terus segar gitu rasanya. Tapi sebenarnya tidak disarankan dok karena minuman-minuman tadi mengandung kafein yang mana penyerapannya bisa tinggi jadi langsung ya di lambung dan juga bisa memicu produksi asam lambung. Nah ini yang kemudian nanti malah menyebabkan rasa itu tadi dok begah, kembung, rasa tidak nyaman ya, rasa penuh di perut dan tidak nyaman. Nah itu yang sebaiknya dihindari. Apalagi kalau misalnya minuman soda dok, gasnya tinggi ya dok ya. Gas yang tinggi itu ditambah juga gulanya tinggi itu tidak kita sarankan sama sekali. Sama sekali. Jadi walaupun cairan, tapi disarankan berarti air putih aja. Air putih aja. Satu gelas air putih dulu untuk berbuka itu langkah pertamanya. Ya. Nah tadi kan nggak boleh makan berat, termasuk juga minum-minuman perasa yang ada gas-gasnya apalagi ya. Air putih yang dianjurkan. Tapi kapan tepatnya untuk makan? Sebenarnya begini dok, begitu jamnya untuk berbuka gitu ya, kita boleh tetap ada makanan yang diasup, tapi kita batasi nih jenis makanannya seperti apa. Yang paling kuncinya sebenarnya adalah makanan yang ringan, kalorinya sekitar 100-200 kalori ya, nanti kita bilanglah contohnya apa gitu ya. Dan kuncinya adalah rendah indeks glikemik. Ini misalnya seperti apa? Seperti kurma dok. Nah jadi sebenarnya kurma ini kan dalam ajarannya pun dianjurkan ya untuk berbuka dengan kurma. Nah ini tuh sumber energi yang cepat sekali menggantikan gula yang sudah sepanjang hari hilang gitu ya. Jadi cepat kembali energinya tanpa meningkatkan gula darah secara ekstrim cepat. Nah itu yang kita harapkan gitu ya. Jadi mengembalikan kadar gula dan energi. Kemudian opsi berikutnya adalah buah potong dokter. Jadi buah potong ini contohnya misalnya seperti apel, pir, pisang, semangka. Ini kan yang kadar cairannya banyak tapi juga bisa mengembalikan energi dengan kadar indeks glikemiknya yang rendah itu tadi gitu. Jadi dengan minum air putih, kemudian adanya konsumsi kurma, kemudian dengan buah potong itu dulu. Nanti baru sekitar kurang lebih 1 jam. Teorinya seperti itu untuk persiapan lambung. Teman-teman bisa ibadah dulu, sholat dulu. Nah, sambil lambungnya persiapan untuk menerima porsi makanan dan jenis makanan yang lebih beragam. Setuju banget, jangan langsung kalap ya. Iya, bahaya. Seperti yang di depan kita nih dok, sudah beraneka ragam nih. Ini ada kue-kue manis-manisan, ada gorengan, ada bubur kampion. Ini apa ya ini ya? Arem buras gitu ya dok. Oke. Ini kayaknya yang pakai kuah kacang nih ya. Terus ada berbagai kue nih. Ini gimana dok? Pas buka puasa bisa langsung nyantap kayak gini? Ini menarik banget ya dok. Warnanya, bentuknya, rasanya pun saya rasa juga pasti inilah ya menarik ya. Cuma memang lebih baik sebenarnya makanan-makanan seperti ini bukan yang disantap pertama kali pada saat berbuka ya. Apalagi untuk teman-teman yang sangat concern dengan gula darahnya, tekanan darah, dan juga berat badannya. Karena banyak nih yang habis puasa malah naik dok berat badannya. Aneh ya, tapi banyak yang kayak gitu. Nah, kenapa? Karena sebenarnya takjil-takjil yang menarik ini kalorinya benar-benar tinggi sekali dok. Ini padat kalori nih jenis makanannya. Kalau kita lihat, hampir semuanya rata-rata tinggi karbohidrat dan tinggi lemak. Sehingga sebenarnya ini bukan untuk disantap pertama. Jadi sebaiknya memang disantap pada saat kondisi lambungnya sudah siap. Gitu. Jadi minum air putih dulu, makan buah-buahan. Betul. Mungkin 1 jaman bisa yang ini ya. Betul. Ini juga menjawab mungkin yang kayak dokter bilang tadi. Ada pasien-pasien atau orang-orang tertentu jadi pasien karena dokter ya. Ada orang-orang tertentu tuh habis puasa makan sesuatu kan langsung begah, langsung sakit perut. Ya kan? Mungkin dokter bisa jelaskan apa sih yang terjadi? Jadi sebenarnya biasanya satu, jumlahnya terlalu banyak. Langsung jadi memenuhi kapasitas volume lambung. Kemudian yang kedua jenisnya. Jadi langsung yang berlemak, yang asam, yang pedas, yang bergas,
Atau misalnya makan sayur nih, udah bener sayur, bagus ya, serat. Tapi yang dipilih yang memproduksi gas tinggi, seperti brokoli, kembang kol ya, asparagus juga salah satu jenis yang bisa meningkatkan gas. Itu bisa membuat tidak nyaman gitu ya. Dan memang kadang-kadang lupa dehidrasi tadi dok. Jadi fokusnya langsung makan, minumnya lupa. Ya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi membuat rasa tidak nyaman. Tidak nyaman ya. Oke, nah kita kan kadang-kadang kerap pada waktu buka puasa, ya kayak di depan kita ini gorengan-gorengan, makan makanan yang bersantan. Itu gimana dok? Ada risiko penyakit terjadi kah di situ atau gimana? Oke, jadi makanan-makanan ini yang tadi ya, jadi kan tinggi lemak. Kalau tinggi lemak kaitannya pasti sama gambaran lemak darah kita nih dok. Resiko kolesterol. Teman-teman pasti sering cek kalau pemeriksaan kesehatan kadar lemak darahnya nih, kolesterol, LDL-nya apakah tinggi. Nah, ini bisa berkaitan juga dengan kebiasaan makan makanan yang tinggi lemak dan gorengan ya. Kemudian keduanya adalah tentang gula. Ini apalagi misalnya teman-teman yang diabetes ya dok ya. Teman-teman yang diabetes ini sebelum memulai berpuasa bahkan sebaiknya kontrol ke dokternya nih, boleh nggak puasa dan gaya puasanya harus seperti apa, perlu cek gula darah kah setiap hari gitu ya. Dan yang memang bisa membantu adalah jenis makanan pada saat berbukanya. Nggak boleh makanan yang tinggi gula kemudian langsung bikin gula darahnya melonjak gitu, itu nggak boleh. Jadi kayak gini nih, pai-pai ini yang olahan tepung, gula-gula sederhananya banyak, kemudian yang warna-warni ini seru banget, tapi buat teman-teman yang diabetes sebaiknya dihindari ya. Kemudian ini juga gambaran gula sederhana karena ini olahan tepung ditambah gula gitu ya, ini juga memang harus dihindari juga. Nah, satu lagi, kalau untuk yang hipertensi mungkin ya dok, jadi kalau yang hipertensi ini kan gorengan pasti di dalamnya biar gurih, banyak garamnya, banyak bumbu penyedapnya, itu teman-teman hati-hati. Nanti kalau misalnya rutin konsumsi gorengan untuk berbuka selama bulan puasa, bisa jadi tekanan darahnya jadi tidak terkontrol, meningkat. Kadang-kadang kita mungkin excuse ya, kan kita nggak makan 8 jam, 9 jam atau 10 jam gitu. Nggak apa-apa deh gorengan. Iya. Ya kan, padahal sebenarnya tidak dianjurkan ya. Apalagi kemudian setiap hari. Benar-benar. Nah ini kita lagi mengedukasi masyarakat, gimana kita berburu takjil, berburu untuk makanan buka puasa, tapi sehat, tapi kenyang. Bukan cuma kenyang tapi tidak sehat. Setuju ya dokter ya? Setuju. Nah pemirsa, seperti apa sih makanan yang sehat yang disarankan dikonsumsi pada saat berbuka puasa? Penasaran? Saksikan setelah yang satu ini.